NIM 2018 143396, kelas 5K, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru SD untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Ibu Jumiati MPD dan Ibu Tiurida Entika MPD. Baiklah, kepada Ibu Sulasmi saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulasmi SPD SD. Saya bekerja di SD 9 Simpang Rimba. Saya memegang untuk saat ini kelas 3 SD. Baiklah, kita mulai wawancaranya Ibu. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Pertama, agar sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kedua, agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya, agar bisa memperkirakan pembelajaran atau tidak keluar dari standar kurikulum yang ada. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran dan apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Menurut saya itu sangat penting karena mempermudahkan guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester dan sebagai alat ukur keefektifan dalam proses pembelajaran berjalan selama semester. Baiklah, pertanyaan ketiga Ibu. Selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan? Oke. Kendala secara spesifik dalam penyusunan prota maupun promes tidak ada. Paling hanya sedikit saja seperti perubahan jam pelajaran efektif dikarenakan suatu hal yang tidak tercantum dalam kalender akademik. Sehingga guru mengakalkan sebagai cara, misalnya materi yang tadi belum tuntas akan dituntaskan sesuai dengan waktu KBM berlanjut atau berjalan waktu pelajaran yang akan dijalankan selama semester atau per tahun. Berarti sebenarnya kendalanya itu yang dialami guru itu tidak ada, Ibu? Iya, Pertanyaan keempat, menurut Ibu, dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemik sekarang ini seperti belajar online? Yang pertama yaitu hal yang harus diperhatikan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki siswa. Karena sarana zaman sekarang masa online ini anak kadang punya HP dan tidak punya HP, makanya sarananya terhambat. Yang kedua, keseimbangan antara proses bimbingan dan pemberian tugas. Tadi dibilang kalau online sekarang menggunakan HP, kalau anak yang tidak punya HP mungkin terkendala. Makanya di situ beda, masing-masing yang punya HP dan tidak punya HP. Terus yang ketiga, pemilihan metode belajar daring yang efektif serta jumlah jam belajar dan menyusun rencana secara online. Rancangan itu misalnya secara online bisa digunakan tadi secara WA, bisa dengan tugas-tugas tertulis. Yang untuk sarana dan prasarana, kalau misal siswa tidak punya HP, itu berarti misalnya guru bisa nggak ke rumahnya itu untuk melakukan pembelajaran? Untuk di SD kami, karena desa, terutama kami menggunakan tugas secara diprintkan atau ditugaskan pakai kertas HPS, maka guru akan mendatangi rumah satu persatu bagi anak-anak yang tidak punya HP. Ya. Baiklah, kita lanjut pertanyaan kelima, Bu. Ya. Apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Dan mengapa RPP itu sangat berperan
penting dalam suatu proses pembelajaran? Berikan alasannya. Setiap guru itu selalu membuat namanya RPP. Karena RPP itu merupakan kegiatan awal dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kita tidak punya RPP, maka keberhasilan suatu pembelajaran itu tidak bisa kita lihatkan. Keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan kualitas perencanaan yang dibuat. Itulah sebabnya setiap guru harus sebelum mengajar menyusun atau membuat RPP. RPP itu sangat penting bagi kita sebagai pendidik. Berarti di sini benar-benar penting untuk mempersiapkan rencana pembelajaran RPP-nya ya Bu, Iya. agar suatu proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Iya, harus terarah biar kalau punya RPP itu maksud Ibu begini, kita sebagai guru terarah menjelaskan kepada anak tujuan pembelajarannya, indikatornya, materi yang akan dibahas, semua tercantum dalam RPP, jadi terurut, terstruktur. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, menurut Ibu seberapa pentingkah pemilihan atau penggunaan pendekatan, metode, model pembelajaran di SD? Pendekatan, metode, model apa yang Ibu terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring? Kalau dikatakan berapa penting, sangat penting. Pertama, metode yang digunakan pada masa COVID atau daring ini yang pertama yaitu project based learning. Maksudnya metode ini untuk memberikan ketahuan kepada siswa untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, empati sesama teman, disiplin, kerjasama. Misalnya apalagi zaman-zaman COVID mungkin diberi tugas-tugas. Terus yang kedua, daring method. Maksud dari daring method yaitu membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Contoh misal di situ dalam pembelajaran masa saya kelas 3 masing-masing ada misalnya masalah bangun ruang. Di situ di rumah misalnya lihat lemari, lihat pintu, jendela, itu bangun ruang. Ada yang bentuknya lingkaran, bulat. Maka di situ pembelajaran daring di rumah bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, baik alat rumah tangga orang tuanya yang ada di ruang manapun bisa dimanfaatkan anak-anak. Terus bisa kerjasama juga dengan orang tua. Pendekatannya saling memahami antara guru, orang tua, siswa saling berkolaborasi, saling kerjasama, maka terjalinlah hal yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Pertanyaan ke-6, menurut Ibu selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Caranya yang pertama tadi menyiapkan perangkat pembelajaran. Contoh tadi RPP, silabus, terus KKM, semuanya harus kita buat. Jadi kita terarah, terstruktur. Kedua, membuat metode pelajaran yang bervariatif. Maksud bervariasi lah. Ada metodenya, jangan cuma ceramah terus, anak bosan. Apalagi zaman-zaman pandemik. Nama pandemik itu online. Maka kita buat ada dalam belajar di situ ada yang namanya kolaborasi, diskusi. Terus masih banyak lagi. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kemampuan siswa. Setiap siswa itu berbeda-beda. Beda dari karakternya, beda dari kemampuannya, beda dari pola pikirnya. Anak-anak tuh masing-masing berbeda. Kalau kita harus memperhatikan anak yang satu mungkin lebih memahami penjelasan kita secara singkat, tetapi anak yang satu lagi perlu pendekatan yang lebih dekat. Maka di situ siswa harus, kita sebagai guru harus menerapkan yaitu nilai sikap, norma, etika,
Di situ dijelaskan dari disiplin, tanggung jawab, sopan santun. Maka harus kita tunjukkan nilai-nilai yang kita terapkan untuk masa pandemik ini. Baiklah, pertanyaan ke-8. Bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Bagaimana cara Ibu memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Oke, dengan media WA atau WhatsApp. Tapi sebagian lagi ada yang menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tadi dijelaskan bagaimana memanfaatkan bahan ajar agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran. Makanya di situ digunakan WA atau WhatsApp biar anak-anak bisa bertanya secara online. Tadi menanyakan, "Bu, kami tidak bisa halaman ini, Bu. Bagaimana?" Maka saya di situ akan menjelaskan caranya. Atau misalnya ada juga yang tidak menggunakan WA karena faktor tadi, bisa menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Maka saya antar ke rumah-rumah, ke orang tuanya langsung. Kami akan bertemu dengan orang tuanya. Maka di situ nanti saya bilang kepada orang tuanya, misal tidak memahami materi atau bisa datang ke rumah menanyakan saya. Berarti di sini Ibu menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran online ya, Bu? Untuk Iya. melakukan diskusi bersama siswa. Nah, juga dengan tadi lembar kerja peserta didik bagi anak yang tidak mempunyai HP. Baiklah, kita lanjut ya, Bu. Pertanyaan ke-9. Iya. Bisakah Ibu jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan siswa? Oke. Tadi dijelaskan apakah harus setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator? Ya harus, karena indikator soal adalah gambaran perilaku yang diamati dan diukur untuk menunjukkan bahwa seorang siswa telah mencapai suatu kompetensi atau telah menguasai materi-materi yang akan dibuat di poin butiran-butiran soal sebagai bentuk hasil selama pembelajaran berjalan atau berkelanjutan selama dari misalnya semester 1. Contohnya misalnya dari pembelajaran tema 1 sampai semesternya. Jadi di situ anak-anak harus menguasai. Terus materi dari cara membuat soal itu kita ambil memang dari pegangan guru dan pegangan siswa. Biar anak di situ mengetahui materi apa-apa yang akan kita dapatkan, kita ambil dari poin-poin indikator. Misalnya soal-soal di situ kita buat soal. Baiklah, pertanyaan terakhir, Bu. Iya. Pertanyaan 10. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek kognitif, psikomotorik, afektif di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Untuk saat ini belum ada namanya pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa COVID pandemik ini. Belum ada untuk saat ini. Ya, berarti dari pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya memang untuk saat ini belum ada ya, Bu? Belum. Ya, baiklah. Itu saja wawancara yang dapat saya lakukan hari ini. Kepada Ibu Sulasmi, terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Iya, sama-sama. Semoga Ibu selalu lancar dalam belajar, dalam mengajar. Amin. Baiklah, saya akan menyimpulkan wawancaranya. Kesimpulannya adalah perencanaan penting untuk pembelajaran di sekolah dasar karena untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar siswa. Salah satu faktor yang membawa keberhasilan ialah guru. Guru menyediakan sumber belajar untuk mendukung proses belajar. Untuk itu, dalam menyusun perangkat pembelajaran penting dan harus memperhatikan kalender akademik. Kemudian, guru juga harus menguasai atau memperhatikan pula setiap program tahunan, program semester, silabus, dan juga tentunya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP
untuk membantu guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Baiklah, seperti yang wawancara sudah saya lakukan tadi, berarti di sini tidak menutup kemungkinan para siswa untuk belajar dari manapun, walaupun dengan cara tatap muka sekalipun, mereka akan tetap belajar dengan bimbingan para guru yang selalu menyempatkan waktu untuk memberikan pelajaran dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.